Usai pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI, pasar sawit Indonesia bergejolak. Harga tandan buah segar sawit di tingkat petani anjlok. Anehnya, harga minyak goreng di pasaran terus merangkak naik. Ada anomali apa dan apa penyebabnya? Lalu bagaimana respons Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo dan Kementerian Pertanian terkait gejolak sawit dan DSI ini? Kita bahas. Harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani turun dari Rp3.500 menjadi Rp2.700 hingga Rp2.800 per kilogram. Harga buah sawit anjlok setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ekspor sumber daya alam strategis melalui DSI. Pantauan Kompas, penurunan harga TBS menyebabkan pendapatan petani sawit turun signifikan. Sebagai gambaran, kebun seluas 1 hektar yang mampu menghasilkan 1 ton TBS per bulan sebelumnya memberikan pendapatan sekitar Rp3,5 juta per bulan. Namun setelah harga TBS merosot, pendapatan turun menjadi sekitar Rp2,7 juta per bulan. Kondisi ini berpotensi memburuk akibat dampak El Nino yang diperkirakan menekan produktivitas kebun. Produksi sawit yang biasanya mencapai 1 ton per hektar per bulan diperkirakan turun menjadi sekitar 600 hingga 700 kg per hektar per bulan, sehingga pendapatan petani berisiko semakin tergerus. Untuk mengatasi gejolak di sektor sawit, Kementerian Pertanian Jumat 29 Mei 2026 mengumpulkan pelaku industri sawit nasional, mulai dari perusahaan pengolahan atau refinery, eksportir, asosiasi petani, hingga BUMN perkebunan. Pertemuan itu bertujuan menyepakati langkah bersama untuk menjaga stabilitas harga TBS di tingkat petani dan memastikan aktivitas perdagangan sawit tetap berjalan normal di tengah masa transisi kebijakan ekspor satu pintu. Dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan gerak cepat dari Bapak Wamentan dalam rapat selama sudah dua kali ini kita lakukan, dan hasilnya sudah terbukti Pak, walaupun ada kenaikan harga TBS yang masih sedikit, itu antara Rp50 per kilo, tapi hasilnya sudah menunjukkan bahwa rapat ini sangat efektif Pak, dan kami harapkan setelah pengumuman ini harga tender di KPBN bisa tidak withdraw, kemudian juga harga TBS bisa kembali normal seperti sedia kala supaya teman-teman petani kembali tersenyum, bahagia dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Pada pertemuan tersebut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga memastikan DSI nantinya hanya bertindak sebagai pengawas ekspor sawit dan tidak akan mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut. Kekhawatiran terkait PT DSI, saya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, baik itu Danantara maupun saya lapor kepada Pak Mentan dan Pak Menko, disampaikan bahwa PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang melakukan secara transparan dan akuntabel nantinya, kemudian tidak mengambil keuntungan. Ya, saya ulangi, tidak mengambil keuntungan. Selain itu juga kemudian ada tahapannya, gitu. Sehingga kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran, khususnya adalah pengusaha di hilir dari industri sawit ini, yaitu siapa? Refinery dan juga adalah eksportir. Di tengah tren penurunan harga TBS sawit di tingkat petani, harga minyak goreng kemasan berbagai merek justru cenderung naik. Bahkan harga minyak goreng rakyat merek Minyak Kita sudah berada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter. Berdasarkan pantauan Kompas, selama beberapa hari terakhir harga minyak goreng kemasan di sejumlah pasar tradisional maupun retail modern berkisar Rp21.500 hingga Rp24.000 per liter. Adapun harga Minyak Kita berkisar Rp18.000 hingga Rp19.000 per liter. Terkait kenaikan harga minyak goreng dan penurunan harga TBS, Kepala Kantor Wilayah 2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Wahyu Bekti Anggoro mengatakan hal tersebut dipengaruhi perkembangan harga crude palm oil atau CPO di pasar global. Adapun kenaikan harga minyak goreng terjadi karena meningkatnya komponen biaya kemasan plastik, serta adanya peluang bagi pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungan seiring terbatasnya ketersediaan produk substitusi minyak kita. Dari hasil penelitian KPPU, struktur pasar minyak goreng berada dalam kondisi oligopoli. Industri dengan struktur pasar seperti ini memiliki peluang untuk memengaruhi pasar karena posisi dominannya.
Sahabat Kompas, gejolak harga sawit kali ini menjadi ujian awal bagi kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI. Pemerintah perlu memastikan perubahan tata kelola ekspor tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan dan tetap memberikan manfaat yang adil bagi petani, industri, maupun konsumen.